Nama Elkan Bagot kembali ramai dibahas usai Sandy Wells dipastikan absen. Detik-detik Martin Paes terbang ke Indonesia untuk gabung sekuat Garuda. Jair Zes berjanji bakal bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menu latihan Cina bocor, sesumbar bakal bantai sekuat Garuda. Kevin Dick dikonfirmasi dalam perjalanan menuju Indonesia, dipastikan tiba hari ini. Emil Audero dapat peringatan keras jelang debut bersama dengan timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Terbongkar menu latihan timnas Cina jelang bentrokan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Cina akan melakoni laga hidup mati melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tersebut. Duel akan tersaji pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Laga itu berlangsung pada Kamis 5 Juni 2025 di Stadion GBK. Di atas kertas skuad Garuda lebih diunggulkan dengan status tuan rumah, dan juga raihan poin yang didapat dalam 8 laga sebelumnya. Sementara itu Cina dalam tekanan besar. Tak hanya karena saat ini duduk di dasar klasemen grup C, akan tetapi juga ekspektasi besar dari publik negeri tirai bambu tersebut yang harus mereka penuhi di laga melawan timnas Indonesia. Mau tidak mau, timnas Cina harus menang atas Indonesia dan mengamankan 3 poin krusial. Persiapan matang pun dilakukan. Menariknya skema latihan anak asuh Branko Ivankovic justru dibongkar oleh media lokal. Timnas Cina telah melakukan latihan rutin sebagai persiapan menghadapi Indonesia. Pelatih Branko Ivankovic tampaknya sedang merencanakan perubahan taktis, tulis media Cina. Media Cina itu membocorkan bahwa Cina melakoni sekali sesi latihan dengan durasi waktu 2 jam untuk latih tanding. Latih tanding pun digelar malam hari, diklaim tetap dijalani dengan intensitas yang sangat tinggi. Menariknya latihan timnas Cina digelar secara tertutup, tetapi justru dibongkar ke publik oleh media lokal sendiri. Pemain timnas Indonesia yakni Kevin Dick mengumumkan akan menuju ke Jakarta. Dia berangkat dari Copenhagen pada 31 Mei 2025 waktu setempat. Dikutip di Instagram pribadinya, dia kini ada di bandara menuju pesawat untuk berangkat ke Indonesia. Kevin Dick tidak ikut training center di Bali karena lantaran harus menyelesaikan 2 pertandingan akhir bersama dengan klubnya FC Copenhagen. Dalam pertandingan tersebut, klub Kevin Dick berhasil meraih 2 piala dan menjadi pemenang Liga Denmark. Kini Kevin Dick harus bergabung bersama dengan para pemain timnas Indonesia lainnya di Jakarta untuk melawan Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya Kevin Dick, Martin Paes juga akan terbang ke Jakarta dalam waktu dekat. Martin Paes harus membela klubnya di akhir musim. Martin Paes diketahui tidak bisa berlaga melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, Eleno Rendes, Ragnar Ratmangun, dan juga Sandy Wells absen dalam 2 laga tersebut. Dengan bergabungnya Kevin Dick ke skuad Garuda, ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Sebab tenaga Kevin Dick sangat dibutuhkan untuk melawan Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Elkan Bagot kembali mencuat usai bek timnas Indonesia Sandy Wells dipastikan absen. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh bek Sandy Wells saat melawan Cina dan juga Jepang. Kepastian itu terungkap dalam rilis resmi Kita Garuda pada Sabtu 31 Mei 2025. Bek 30 tahun tersebut dipastikan tidak bergabung dengan skuad timnas Indonesia karena menjalani proses pemulihan cedera. Salah satu pemain dari skuad Garuda, yaitu Sandy Wells, harus absen sebab sedang dalam kondisi yang tidak fit. Bek sayap kita dipastikan tidak akan bergabung bersama tim, tulis pernyataan Kita Garuda. Usai pernyataan tersebut, nama Elkan Bagot kembali ramai diperbincangkan. Banyak yang mengatakan Elkan Bagot layak dipanggil untuk menggantikan Sandy Wells. Para fans Garuda nampaknya tak sabar melihat Elkan Bagot kembali bergabung dengan Merah Putih. Di sisi lain, Sandy Wells mengalami cedera saat laga Yokohama Marinos melawan Vissel Kobe pada 21 Mei 2025. Pelatih skuad Garuda Patrick Kluivert masih berharap Sandy Wells bisa hadir ke pemusatan latihan di Bali. Namun kini Sandy Wells dipastikan absen. Sandy Wells bukan satu-satunya pemain yang tidak bergabung dengan skuad timnas Indonesia.
Sebelumnya tim Garuda juga kehilangan Ragnarot Mangun karena cedera, dan Eleanor Rennes yang harus mendampingi sang istri. Khusus untuk laga timnas Indonesia melawan Cina di Stadion GBK, Clever juga tidak bisa memainkan kiper Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu kuning. Sementara itu, bek Jordi Amat sudah bisa bergabung dengan latihan timnas Indonesia. Pemain keturunan Spanyol itu sudah menjalani latihan pada Jumat 31 Mei 2025. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada Kamis 5 Juni 2025. Kemenangan wajib diraih tim Merah Putih untuk memastikan satu tiket ke babak keempat. Setelah itu Indonesia akan bertandang ke Suita untuk melawan timnas Jepang pada 10 Juni. Pemain impor timnas Indonesia yakni Martin Paes menatap jadwal FC Dallas melawan Philadelphia di lanjutan Major League Soccer. Bagi FC Dallas partai mendatang dapat menjadi ajang perbaikan posisi klasemen MLS wilayah barat. Klub Martin Paes sendiri kini menempati peringkat ke-11 dengan perolehan 17 poin. FC Dallas cuma berjarak 3 poin dari Austin FC yang bertengger satu peringkat di atasnya. Maka klub Martin Paes berpeluang menyalip posisi Austin yang juga hanya berjarak 1 selisih gol. Selain itu, laga terdekat menjadi ajang perbaikan performa FC Dallas. Klub berlogo banteng telah menelan hasil buruk 4 pertandingan beruntun di MLS. Dallas masing-masing mengoleksi 2 kekalahan dan 1 imbang. Sementara untuk Martin Paes, laga Dallas versus Philadelphia dapat menjadi ajang perpisahannya dari klub. Sia, kiper 26 tahun tersebut akan bertolak ke Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert menyertakan nama Martin Paes dalam pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan juga Jepang sebagai penentu akhir posisi klasmen, yang mana timnas Indonesia menduduki peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Pasukan Garuda masih berpotensi lolos otomatis andai finish peringkat kedua, ataupun timnas Indonesia dapat mempertahankan rank 3 ataupun keempat untuk melaju ke ronde keempat kualifikasi. Menatap agenda yang begitu penting, wajar jika Patrick Kluivert memilih segenap pemain terbaik, termasuk juga Martin Paes yang telah ditunggu kedatangannya dalam sesi pemusatan latihan timnas Indonesia. Kendati demikian, karena masih agenda resmi klub, Martin Paes pun belum bisa bergabung bersama dengan rekannya. Sejalan dengan itu, tampaknya pihak timnas Indonesia telah melakukan kompromi keterlambatan Martin Paes. Kiper kelahiran Nijmegen tersebut dipastikan tidak dapat tampil pada pertandingan pertama melawan Cina. Martin Paes mesti menjalani skorsing akumulasi kartu kuning selama 1 pertandingan. Alhasil peluang penampilan Martin Paes baru akan tersaji pada melawan Jepang. Kapten skuad Garuda yakni Jai Izzes memiliki target Indonesia masuk ke Piala Dunia. Dia ingin membuat tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola tanah air. Saya percaya Indonesia akan lolos ke Piala Dunia suatu saat nanti. Itu hanyalah masalah waktu. Dan jika itu terjadi, akan membuat masyarakat tanah air berbahagia, ujar Jai Izzes. Optimisme di kubu timnas Indonesia terus digelorakan karena punya peluang cukup besar untuk melangkah ke turnamen sepak bola terbesar di dunia itu. Pemain yang dijuluki oleh Bang Jai ini mengakui terbiasa mencapai target-target dalam karir sepak bolanya, termasuk mencapai Piala Dunia bersama dengan timnas Indonesia. Jika kami bisa membawa Indonesia lulus ke Piala Dunia, itu akan menjadi pencapaian besar bagi saya sebagai pemain sepak bola, tegas Jai Izzes. Untuk membawa skuad Garuda ke Piala Dunia tidak mudah. Perlu segala daya upaya yang maksimal dari para pemain termasuk Jai Izzes. Pemain yang berumput bersama dengan Veneza ini punya sejumlah kelebihan dalam bertarung di lapangan, baik bersama klubnya maupun timnas Indonesia. Saya suka mengambil alih bola dari pemain lawan. Selain itu saya punya ambisi kuat untuk menjadi yang terbaik. Keinginan menang dan juga memacu diri untuk terus meningkatkan kemampuan, serta memimpin tim itulah kekuatan saya, tegas Jai Izzes. Seperti diketahui, 2 laga krusial akan dilalui timnas Indonesia untuk menentukan apakah skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia atau tidak. Indonesia akan menjamu Tiongkok pada 5 Juni 2025 di Stadion GBK. 5 hari berselang giliran melawat ke Jepang pada 10 Juni. Meski tinggal 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, Tiongkok dan Jepang sama-sama tim yang cukup kuat bagi Indonesia, sehingga tantangan untuk lolos ke Piala Dunia tentu semakin berat.